Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan dakta radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan dakta yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita masih berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia dan beruntung pula di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh pengikutnya, keluarganya, dan semoga kita termasuk di antara orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umat Rasulullah yang nanti mendapatkan syafaatul uzma, sehingga kita bisa bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta sekalian, alhamdulillah kita hari ini bertemu pada tanggal 14 Februari, tepatnya tanggal 4 Sya'ban. Tidak sampai sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita siap secara lahir batin, fisik kita sehat tak kurang satu apapun, mental kita sehat, ekonomi kita sehat, iman kita sehat, sehingga kita siap untuk menyemarakkan dan memenuhi bulan Ramadan dengan amal ibadah terbaik yang bisa kita lakukan. Dan wabil khusus di hari ini pula bertepatan 14 Februari 2024 ini dengan pemilu. Ada 5 pemilihan presiden, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan DPRD RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 atau kota. Dan siapapun yang rekan dakta pilih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan orang yang memimpin kita adalah orang yang terbaik di antara kita. Yang memimpin kita adalah orang yang takut kepada Allah dan kasih sayang kepada rakyatnya. Yang memimpin kita adalah orang yang tidak melakukan kecurangan untuk mendapatkan kekuasaan. Yang memimpin kita adalah orang yang selalu menggunakan akhlakul karimah, etika, mengedepankan moral, sehingga bisa menjadi contoh bagi rakyatnya. Sehingga pada akhirnya kita sebagai bangsa bisa menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik dan diampuni penduduknya dan pemimpinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta sekalian, pada kesempatan yang singkat ini kita akan bahas tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kekuasaan. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua dan semakin meningkatkan ilmu kita, meningkatkan iman kita, dan meningkatkan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah tinggikan derajat kita. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah mempermudah jalan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah jalannya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah langkahnya, jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah memenuhi hidup kita dengan kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, maka Allah akan pahamkan dia tentang urusan agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu ini menjadikan kita sebagai orang yang dinaungi oleh para malaikat
dan didoakan oleh para malaikat sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang mendapati suatu taman-taman surga, maka singgahlah sebentar. Ditanya oleh para sahabat, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Taman-taman surga adalah majelis yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan merentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang ada dalam majelis ilmu itu. Maka malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, Allahumma arhamhum, ya Allah kasih sayangilah mereka. Yang berdoa adalah malaikat, bukan manusia yang banyak dosa seperti kita. Semoga banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari adanya kita dalam majelis ilmu ini, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita membahas satu ayat Allah, yang ayat ini bisa menjadi nasihat dan pelajaran buat kita semua, bahwa yang namanya kekuasaan itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala atur sedemikian rupa, sehingga enggak ada tuh yang namanya kekuasaan itu keluar dari rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bagian dari rencana Allah. Baik itu adalah nikmat bagi kita yang mewajibkan kita bersyukur atasnya, atau merupakan musibah bagi kita, ujian bagi kita yang menyebabkan kita harus bersabar atasnya. Bagi seorang mukmin semua itu adalah kebaikan. Ajaban li amril mu'minin. Ajaib keadaan orang yang beriman itu. Jika datang kepada mereka nikmat, maka mereka bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika datang kepada mereka musibah, ujian, maka mereka bersabar, dan itu pun kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia, Allah, akan meneguhkan bagi mereka, yaitu orang-orang beriman itu, agama yang telah diridainya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Barang siapa yang tetap kafir sesudah perjanjian itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum muslimin yang bertanya kepada Rasulullah setelah perjuangan panjang mereka. Rabi bin Anas radhiyallahu an pernah berkata tentang ayat ini, asbabun nuzulnya. Nabi Muhammad pernah berada di Mekah selama 10 tahun, menyeru orang kafir Mekah kepada agama tauhid, menyembah Allah tanpa mempersekutukannya, sedang orang yang beriman selalu berada dalam ketakutan dan kekhawatiran masih di Mekah.
Mereka belum diperintah untuk berperang, belum dikasih izin untuk berperang. Jadi mereka disiksa, diintimidasi, dizolimi, diboikot, ditelan aja itu pil pahit. Resiko jadi orang beriman itu nggak ada sesuatu di dunia ini yang nggak ada resiko. Kita mau jadi orang kafir sekalipun ada resikonya. Bahkan kita juga menjadi orang mukmin sekalipun ada resikonya. Kemudian mereka diperintah untuk hijrah ke Madinah. Setelah perintah itu dilaksanakan, turunlah perintah untuk berperang. Mereka selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tetap menyandang senjata pagi dan petang, nggak berhenti. Mereka tetap tabah dan sabar. Kemudian datanglah seorang sahabat menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, ini manusiawi. Orang berjuang sedemikian lama, udah segalanya dikasih buat Allah dan Rasulnya, lalu dalam keadaan hampir putus asa, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah untuk selamanya kami harus berada dalam kekhawatiran dan kewaspadaan seperti ini? Pagi petang menyandang senjata, takut diserang oleh musuh. Kapankah akan datang waktunya kita akan dapat merasa aman dan terbebas dari memanggul senjata?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu tidak akan lama menunggu keadaan itu. Tidak akan lama lagi tiba waktunya di mana seseorang dapat duduk di suatu pertemuan besar yang tidak ada sepucuk senjata pun terdapat dalam pertemuan itu, lalu turunlah ayat ini." Al-Nur ayat 55. Jadi, sebentar. Tadi di awal asbabun nuzul dikatakan 10 tahun. Padahal yang kita tahu Rasul dakwah di Mekah itu 13 tahun. 3 tahunnya mana? Ya, mungkin kita bertanya begitu. Ini kan perspektif Rabi bin Anas. Ya. Wallahu a'lam, beliau masuk Islam tahun keberapa? Tapi yang jelas ahli sejarah sepakat bahwa Rasul itu dakwah di Mekah 13 tahun. Mungkin 3 tahunnya itu dakwahnya masih syariah. Ya, jadi belum itu. Jadi yang dihitung oleh Rabi bin Anas yang 10 tahunnya doang. Lalu Rasul memberikan sebuah gambaran tentang keamanan seperti apa. Rasul menggambarkan sampai tiba masanya kita ada di sebuah pertemuan besar, pesta akbar. Lalu tidak ada sepucuk senjata pun saat itu. Artinya apa? Saking amannya nggak perlu ada keamanan. Saking amannya nggak perlu ada keamanan. Masya Allah. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Dan Allah menjadikan orang beriman dan beramal soleh berkuasa, itu bukan kali itu doang. Sebelumnya juga Allah menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh berkuasa di muka bumi. Ada. Nabi sebelum Rasulullah itu modelnya macam-macam. Ada yang pejuang, petarung seperti Nabi Musa alaihi salam. Ada yang tipenya raja seperti Nabi Daud alaihi salam. Beliau Rasul sekaligus raja. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Bahkan kekuasaan Nabi Sulaiman bukan hanya meliputi manusia, bahkan hewan dan jin sekalipun. Masya Allah. Ya. Makanya ada kan dalam surah An-Naml, seingat saya, kalau nggak salah An-Naml, tentang burung hudhud. Ya, bayangin, burung aja disuruh baris sama Nabi Sulaiman. Saking apa? Saking besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman kan memang pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak ada orang setelahku mendapatkan kekuasaan seperti ini. Bahkan Nabi Sulaiman punya kekuasaan atas bangsa jin. Ya, konon jin ifrit itu mereka sombong ya.
bisa melihat manusia tapi manusia nggak bisa melihat jin. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kesombongan mereka dengan Allah mewafatkan Nabi Sulaiman apa Nabi Daud ya. Itu dalam kondisi sedang memegang tongkat dan mereka nggak sadar bahwa Nabi itu telah meninggal. Nabi Sulaiman seingat saya. Dan setelah tongkatnya dimakan rayap, bahwa mereka baru sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Jadi kondisi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad modelnya macam-macam. Ada yang kekuasaannya luar biasa, ya. Ada yang jadi oposisi atas kezaliman, macam-macam, ya. Maka ketika Allah berjanji kepada umatnya Rasulullah Muhammad, itu bukan omong kosong, ya, bukan omong kosong, karena Allah mengatakan la yastakhlifannahum fil ardi, pasti kami berikan kepada mereka kekuasaan fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelumnya Allah berikan kekuasaan. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Imaduddin Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa yang artinya ini merupakan janji dari Allah. Tekstualnya begitu. Wa'adallahu alladzina amanu. Wa'ada, janji. Allah telah berjanji. Wa'adallahu, tekstual Allah janji. Janji apa? Allah akan menjadikan umat Islam sebagai orang yang berkuasa di muka bumi. Itu menjadikan para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dan dengan mereka negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka. Dan Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas segala manusia. Janji itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Segala puji bagi Allah, begitu juga karunia-Nya. Karena sungguhnya sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Allah telah menaklukkan baginya Mekah, Khaybar, Bahrain, dan semua kawasan Jazirah Arabia serta negeri Yaman seluruhnya. Beliau sempat memungut jizyah bagi orang-orang Majusi Hajar dan juga para penduduk yang ada di pinggiran negeri Syam yang berada di dekat negeri Arab. Berbagai macam hadiah berdatangan kepada beliau dari Heraklius, Kaisar Romawi, penguasa negeri Mesir, dan Iskandariah, Raja Mukaukis, Raja negeri Amman atau Oman, Raja Negus, Raja Abesinia yang bertahta sesudah Ashamah rahimahullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Allah telah memilih untuk menempati kemuliaan yang ada pada sisinya, maka urusan dipegang oleh khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dirapikannya kembali semua kesemrawutan sepeninggal Rasulullah, dan seluruh Jazirah Arabia berhasil disatukan kembali. Lalu ia mengirimkan sejumlah pasukan kaum muslimin ke negeri Persia di bawah pimpinan Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan sebagian dari negeri Persia dan banyak korban yang berjatuhan dari kalangan penduduknya. Ia mengirimkan pasukan lainnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an dan para amir yang mengikutinya menuju ke negeri Syam. Pasukan yang ketiga dikirimnya menuju negeri Mesir di bawah pimpinan Amr ibn As, Abdullah bin Amr bin As. Bukan, Amr bin As, ini bapaknya. Kalau Abdullah bin Amr itu anaknya. Di masa pemerintahannya, pasukan yang dikirim ke negeri Syam berhasil menaklukkan kota Busra, Damaskus kalau zaman sekarang, dan daerah lainnya yang ada di belakangnya, dan kawasan negeri Hawran dan negeri lain yang berdekatan. Kemudian Allah mewafatkan Khalifah Abu Bakar dan memilihnya untuk menduduki kehormatan di sisinya. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, menurut para ulama ahli sirah, dikatakan bahwa masa Abu Bakar As-Siddiq ini
adalah masa di mana umat Islam melakukan taksir, pemurnian. Pemurnian. Kenapa dikatakan pemurnian? Karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi apa istilahnya itu? Kemurtadan. Banyak orang Islam yang murtad. Dan itu jumlahnya besar-besaran. Ada yang alasannya karena ngikutin nabi baru. Mereka di kalangan mereka ada yang ngaku nabi, mereka ikutan, murtad. Ada yang murtad dengan alasan nggak mau bayar zakat. Kan kami bayar zakatnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah meninggal, nggak wajib lagi bayar zakat. Ada yang murtadnya karena nabi baru aja ada beberapa tuh. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab, ada lagi nabi baru yang perempuan. Lalu ada lagi yang murtad karena emang mereka munafik aja. Dulu mereka di zaman Nabi masuk Islam cuma karena takut. Dia sembunyikan kekafirannya. Ketika Nabi meninggal, baru mereka tampakkan kekafiran mereka itu. Jadi ada 3 model nih, ya, yang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq aja. Ya, misal di antara mereka ada beberapa kabilah yang nggak mau bayar zakat. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan apa yang mereka berikan kepada Rasulullah dulu, baik itu sehelai, apa sih istilahnya itu, 1 tali kengkang kuda misalnya, niscaya aku akan tagih kepada mereka. Jadi apa yang di zaman Nabi dibayarkan, di zaman Abu Bakar juga dibayarkan. Sama, kenapa harus beda? Karena Abu Bakar itu khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Rasul meninggal bukan berarti selesai ajaran Islam. Ya, saat itu sempat ditentang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, Umar ibn Khattab menentang. Kenapa? Karena umat Islam lagi banyak menghadapi kasus pemurtadan ini. Kalau orang cuma gara-gara menolak bayar zakat lantas kita perangi, kebanyakan musuh. Takutnya umat Islam nggak sanggup menghadapinya. Nah, keluarlah statement dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, statement yang sangat terkenal. Apa kata beliau? Seandainya ada 1000 prajurit, maka aku 1 di antaranya. Seandainya ada 100 prajurit, aku 1 di antaranya. Andainya cuma ada 10 prajurit, aku adalah 1 di antaranya. Seandainya kalian tidak mau pergi untuk memerangi mereka, niscaya aku sendirian yang akan pergi untuk memerangi mereka. Lalu dipegang kerah bajunya Umar ibn Khattab, diangkat ke atas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya Umar, ajabariyun anta fil jahiliyah. Apakah kamu jadi preman zaman jahiliyah? Dan kamu menjadi jubnun, apa istilahnya itu, dan kamu menjadi pengecut fil Islam, dalam keadaan beragama Islam. Itu yang terjadi. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, Umar menggantikan Abu Bakar. Umar baru sadar, oh benerlah, apa yang diputuskan oleh Abu Bakar itu ternyata benar. Seandainya Abu Bakar mengizinkan orang itu enggak bayar zakat, niscaya tahun depan akan ada orang yang enggak mau puasa. Loh, orang menolak bayar zakat aja dibolehin, masa saya cuma enggak mau puasa? Saya tetap bayar zakat, saya cuma enggak mau puasa. Ayo. Dengan alasan apa kalau enggak dibolehin? Ya, menolak bayar zakat boleh, harusnya menolak puasa juga boleh dong. Kalau itu lolos juga, tahun depan lagi menolak pergi haji. Saya cuma nggak mau pergi haji, saya tetap bayar zakat, saya tetap puasa, saya tetap sholat. Ayo. Kalau ternyata itu lolos juga, ntar ada orang nolak sholat. Saya cuma nggak mau sholat, saya mau pergi haji, saya mau bayar zakat, saya mau puasa, saya tetap syahadat. Tinggal syahadat doang sendiri. Niscaya Islam akan dicopotin 1 demi 1. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga memberangkatkan pasukan yang dulu hampir diberangkatkan oleh Rasulullah, yang seingat saya dipimpin oleh Usamah bin Zaid, yang dimana pasukan ini diragukan oleh banyak sahabat karena Usamah bin Zaid ini
anak dari Zaid bin Harithah, yang usia Usamah ini baru, ingat saya, belasan tahun. Maka kata Abu Bakar apa? Seandainya Nabi tidak mau memberangkatkan pasukan ini, niscaya saya tidak akan berangkatkan. Tapi karena Rasul sudah putuskan, maka aku akan lanjutkan apa yang Rasul putuskan. Dan akhirnya diberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ini. Itulah bahwa Allah menunaikan janjinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muncul periode selanjutnya, masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini adalah jelmaan dari tatwir. Jadi dalam dakwah itu ada namanya ta'tsil, ada namanya tatwir. Ta'tsil itu apa? Pemurnian ajaran Islam agar apa yang dapat merusak ajaran Islam dibuang jauh-jauh. Jadi ibarat emas, supaya dipisahkan dari benda yang gak berhubungan dengan emas, diapain? Dibakar. Supaya yang bukan emas minggir. Gitu caranya. Sama seperti yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Musailamah Al-Kadzab itu kan seingat saya diperangi zamannya Abu Bakar As-Siddiq oleh siapa dia yang bunuh itu? Yang bunuh pamannya Hamzah. Allahu Akbar, kenapa saya jadi lupa? Bukan Wais. Yang bunuh pamannya Hamzah itu Hindun meminta kepada Allahu Akbar. Lupa saya, mohon maaf. Ya, jadi yang membunuh pamannya Hamzah itu juga yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Lalu beliau mengatakan satu perkataan yang terkenal. Apa itu? Dengan tombak ini aku membunuh manusia terbaik, dengan tongkat ini pula aku telah membunuh manusia terburuk. Ya. Masih belum ingat. Ya. Nah, di zaman Umar itu tatwir, pengembangan. Tatwir dalam segala segi. Palestina jadi wilayah umat Islam itu di zaman Umar. Khulafaur Rasyidin yang lumayan panjang kekuasaannya itu Umar. Seingat saya berapa? 10 tahun. Apa lebih ya? Panjang Umar bin Khattab itu. Dari sisi fikih, banyak kejeniusan Umar ibn Khattab yang dicatat oleh para ulama fikih. Bahkan kalau rekan dakta mau riset, silakan. Ya, hasil pemantauan saya sejauh ini, saya belum nemu ada namanya fikih Abu Bakar atau fikih Utsman atau fikih Ali, belum nemu saya. Walaupun Ali bin Abi Thalib itu boleh dibilang sahabat yang paling cerdas, tapi para ulama banyak yang mengarang kitab judulnya fikih Umar. Kitab fikih Umar ini seingat saya ada dalam bahasa Arab banyak, dan salah satunya diterjemahkan oleh dosen saya, Ustadz Maftuh Asmuni LC. Beliau menerjemahkan salah satu kitab yang judulnya fikih Umar. Banyak judulnya fikih Umar itu. Menunjukkan apa? Umar bin Khattab itu cerdas. Banyak beliau memutuskan perkara yang tidak diputuskan oleh sahabat sebelumnya, termasuk Abu Bakar. Misalnya, bicara masalah warisan. Umar itu punya Umarain. Terkenal itu. Kalau orang yang pernah belajar bab mawaris itu pasti tahu Umarain. Apa Umarain? Dua perkara yang diputuskan ijtihadnya Umar ibn Khattab untuk mengatasi permasalahan tentang dua perkara. Ya. Yang satu kalau perkara tentang kakek, yang satu perkara tentang nenek. Kalau kita ngikutin hadis letterlock secara tekstual, nanti kita akan bertentangan dengan maqasidus syariah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, Umar ibn Khattab mempunyai ijtihad. Yang ijtihad ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak juga bertentangan dengan hadis Rasulullah. Justru menjelaskan
Luar biasa Umar bin Khattab. Ya. Di Umar juga apa tuh? Peminum khamar. Kalau di zaman Nabi peminum khamar kan dicambuk 40 kali cambuk. Itu had. Itu namanya hudud. Di zaman Umar dicambuknya 80. Bukan berarti Umar mengubah-ubah syariat, bukan. 40-nya tetap 40 sebagai hukum had. Tapi 40 tambahannya itu namanya takzir. Kenapa pakai takzir zaman Umar? Karena orang di zaman Umar meremehkan hukuman 40 kali cambukan itu. Sehingga Umar merasa perlu untuk menambahkan 40 kali cambukan lagi agar orang tidak meremehkan. Nih, bagi yang belum pernah belajar tentang fikih jinayat, nih, hukuman dalam Islam ada 3 model. Ada yang pertama namanya hudud. Hudud itu berasal dari bentuk jamak, bentuk tunggalnya itu had. Hudud itu ada yang berkaitan dengan pencurian, perampokan, zina, macam-macam hudud. Yang kedua namanya kisos. Kisos itu hukuman atas hilangnya nyawa orang atau orang dizolimin, disiksa misalnya. Misalnya matanya dicolok, ya hukumannya dicolok lagi matanya. Jadi balasannya setimpal. Orang dibunuh, balasannya ya dibunuh lagi. Kalau keluarganya nggak mau ngambil diat dan keluarganya nggak mau maafin. Nah, yang ketiga ada namanya takzir. Takzir itu adalah sesuatu yang merupakan dosa dan harus dijauhi oleh umat Islam. Dan jika penguasa menganggap perlu untuk adanya hukuman, maka hukumannya ditentukan oleh penguasa. Itu namanya takzir. Nah, di zaman Umar ada takzir itu. Lalu di zaman Umar bin Khattab nggak ada yang namanya gonimah. Gonimah semuanya masuk ke Baitul Mal. Nah, orang yang berjihad hanya terbatas pada yang masuk ke militer. Nggak semua orang Islam. Kalau di zaman Nabi kan semua laki-laki yang punya kemampuan maka wajib jihad. Zaman Umar enggak. Dan gajinya bukan diambil dari gonimah, tapi diambil dari Baitul Mal. Gonimahnya masuk ke Baitul Mal. Tentara digaji adanya di zaman Umar. Itu bentuk kejeniusan Umar ibn Khattab. Makanya para ulama mengatakan di zaman Umar ini adalah fase tatwir, pengembangan. Ya. Lalu akhirnya masuk ke fase periode Utsman, lalu periode Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke penjelasan Abu Bakar Siddiq, Imam Ibnu Katsir. Umar Al-Faruq memegang tampuk kekhalifahan setelah Abu Bakar, lalu ia menjalankannya dengan sempurna sehingga belum pernah tercatat oleh sejarah tentang kecemerlangan yang semisal dengannya sesudah para nabi dalam hal kekuatan sirah dan kesempurnaan keadilannya. Dalam masa pemerintahannya telah berhasil ditaklukkan seluruh negeri Syam dan negeri Mesir serta sebagian besar kawasan Persia. Dia telah mematahkan Kisra, raja Persia, dan mengalahkannya dengan kekalahan fatal yang memaksa raja Persia mundur sampai ke bagian pedalaman negerinya. Saat perhiasan kerajaan Persia ini didapatkan oleh Umar ibn Khattab, beliau nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Aku menangis karena semua kekayaan di dunia ini telah dibukakan untuk kita, sementara Allah tidak membukakannya saat Rasulullah manusia terbaik itu masih hidup. Ini adalah sebuah ujian buat kita. Raja Romawi terpukul mundur dan merebut negeri Syam dari tangan kekuasaannya, lalu terus maju sampai Konstantinopel dan menginfakkan harta benda keduanya di jalan Allah seperti yang telah diberikan sebelumnya oleh Rasulullah dan telah mendapat janji akan hal tersebut. Tapi Konstantinopel tidak jatuh ke tangan umat Islam pada zaman Umar. Konstantinopel itu baru jatuh ke tangan kaum muslimin di zaman Khalifah Bani Umayyah. Kemudian pada masa kekuasaan dinasti Utsman, kerajaan Islam makin meluas sampai ke belahan timur dan barat yang paling dalam. Ditaklukkan negeri-negeri Maghrib sampai paling dalam yang ada di baliknya seperti Andalusia dan Siprus, juga kota Kairouan dan Sabtah yang ada di tepi laut tengah, sedangkan di belahan timur penaklukannya sampai ke dalam pedalaman negeri Cina. Kisra terbunuh dan semua kerajaannya hancur sama sekali.
kota-kota negara Irak, Khurasan dan Ahwas dapat ditaklukkan dan terjadilah pertempuran besar-besaran antar pasukan kaum muslimin dengan bangsa Turki dan Allah menaklukkan raja mereka yaitu Khokon. Hazraj dipungut dari belahan timur barat lalu datangkan ke hadapan Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Yang demikian itu dapat tercapai berkat kerajinannya dalam membaca Al-Quran, mempelajarinya dan menghimpun umat serta menggerakkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasul bersabda yang artinya, sungguhnya Allah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat belahan bumi timur dan baratnya, dan kelak kerajaan umatku akan mencapai batas apa yang telah dilipatkan untukku itu. Masya Allah. Maha benar Allah dan benarlah janji Rasulullah. Sekarang kita hidup mondar-mandir di kawasan yang telah dijanjikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maha benar Allah dan Rasulnya. Kami memohon kepada Allah agar dikarunia iman kepadanya, kepada Rasulnya, dan berbuat untuk mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita sesuai dengan apa yang telah diridhoinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda yang artinya, urusan manusia masih tetap berjalan lancar selagi mereka diperintahkan oleh 12 orang laki-laki. Kemudian Nabi mengucapkan kata-kata yang tidak dapat kudengar dengan jelas. Lalu aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang dikatakan Rasul. Ayahku menjawab, semuanya dari kalangan Quraisy. Tapi hadis ini sering diputarbalikan oleh orang Syiah dengan mengatakan bahwa 12 imam itu ada di hadis Ahlus Sunnah. Padahal ini hadis bicara tentang bahwa Rasul menjelaskan bahwa umat Islam itu harus mengangkat khalifah dari kalangan suku Quraisy. Ya, itu kesepakatan mayoritas ulama, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa itu bisa dilihat dari maqasid. Pembahasan ini panjang tentang perbedaan ini. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis ya dari Syu'bah dengan sanad yang sama. Ya. Tapi bukan imam golongan Syiah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi bukan imam golongan Syiah yang 12 orang versi mereka itu. Karena sungguhnya kebanyakan dari mereka tidak mempunyai suatu peran penting pun. Orang Syiah itu nggak ngerti hadis. Sejak kapan orang Syiah itu ngerti hadis? Hadisnya orang Syiah itu dalam 4 kitab induk mereka itu hampir semuanya itu hadis mu'an-an. Hadis an. Beda sama hadis dalam Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah akhbarana, amba'ani, sami'tu dan seterusnya. Nggak ada hadis an. Itu hadis Syiah itu. Adapun ke-12 orang yang disebutkan dalam hadis ini berasal dari keturunan Quraisy. Beda dengan versi orang Syiah. Mereka berkuasa dan berlaku adil. Berita gembira tentang kedatangan mereka disebut pula dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, ya, bahwa Rasul pernah bersabda yang artinya kekhalifahan sesudahku berlangsung sampai 30 tahun, kemudian muncullah raja yang diktator. Jadi 30 tahun itu kalau dihitung sama para ulama, maka masuk kategori ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau ditambah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, genap 30 tahun, nggak kurang 1 bulan pun. Ya, makanya ada sebagian ulama yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dahulu, kata Ibnu Katsir, Nabi SAW dan para sahabatnya di Mekah tinggal selama 20 tahun, menyeru manusia kepada Allah semata-mata dan menyembahnya semata, tidak sekutu baginya. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka dicekam oleh rasa takut dan tidak pernah diperintah untuk berperang sampai mereka diperintahkan hijrah ke Madinah sebagai pendahulunya. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk berperang.
Lalu dahulu mereka tinggal di Mekah dalam keadaan takut memegang senjata, tapi setelah di Madinah mereka baru dapat memegang senjata. Mereka dengan penuh kesabaran tinggal dalam keadaan seperti itu, berperang selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ada seorang laki-laki di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan selalu dalam keadaan ketakutan selamanya seperti ini? Tidak akan datang suatu masa bagi kita yang dimana masa itu kita akan hidup dalam keadaan aman dan meletakkan senjata kita?" Rasul menjawab, "Kalian akan hanya memerlukan kesabaran sebentar lagi, karena akan datang masanya seorang di antara kalian duduk bersila di antara sekumpulan orang banyak tanpa ada senjata tajam sedikit pun padanya." Ya Allah menurunkan ayat ini dan menjadikan nabinya berkuasa di seluruh Jazirah Arab. Kemudian Allah mewafatkan nabinya dan kaum muslimin dalam keadaan aman seperti sebelumnya di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Terjadilah peristiwa yang menyebabkan mereka bercerai-berai sehingga ketakutan kembali menimpa mereka dan mulailah mereka mengangkat para pengawal pribadi dan para penjaga. Mereka mengubah tatanan kebijakan dan akhirnya mereka dalam keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Ya. Adapun tentang firman Allah, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sama seperti yang difirmankan Allah dalam tentang perkataan Musa kepada kaumnya, surah Al-A'raf ayat 129, yang artinya mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Dan firman Allah lain, surah Al-Qasas ayat 5, dan kami hendak memberikan karunia kepada orang yang tertindas di muka bumi. Adapun tentang firman Allah, wala yumakkinannahum dinahum mullazir tadalahum, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai untuk mereka, hingga akhir ayat. Sama seperti sabda Rasulullah kepada Adi ibnu Hatim dalam hadis riwayat Imam dijelasin nama Imam Ibnu Katsir nih, hadisnya riwayat Imam Ahmad, tapi di bawahnya itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis Adi Ibnu Hatim, Rasul bersabda kepadanya ketika menjadikan utusan kaumnya menghadap kepada beliau, "Tahukah kamu hijrah?" Dijawab oleh Adi bin Hatim, "Belum, tapi saya pernah mendengarnya." Rasul menjawab, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sungguh Allah benar-benar akan menyempurnakan urusan agama Islam ini hingga wanita pengendara unta berangkat dari hijrah lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang laki-laki pun yang menemaninya." Artinya apa? Aman banget. Itu ajaib itu kalau hal itu bisa terjadi di Mekah. Di Arab itu ajaib. Dan sungguh Allah akan membuka perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Aku bertanya, benarkah dia Kisra bin Hurmuz? Nabi bersabda, "Ya Kisra bin Hurmuz. Dan sungguh harta benda yang akan dibelanjakan tanpa ada seorang pun yang mau menerimanya, karena semuanya udah kaya." Adi mengatakan, wanita pengendara unta itu berangkat dari Hirah. Oh, bukan hijrah, Hirah, mohon maaf saya salah baca, Hirah. Lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang laki-laki pun yang mengawalnya. Dan sungguhnya aku termasuk orang yang menaklukkan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh akan ada peristiwa yang ketiga karena Rasul telah mengatakannya. Lalu Rasul bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "Umatku akan mendapati berita gembira, memperoleh ketenaran, kedudukan tinggi, agama, kemenangan, dan kekuasaan yang mapan di muka bumi. Barang siapa yang di antara mereka mengerjakan amal akhirat untuk dunianya, maka tidak ada bagian baginya kelak di akhirat." Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, keikhlasan kita dalam melakukan amal ibadah hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka telah tetap menyembahku dengan tidak ada mempersekutukan sesuatu dengan mempersekutukan aku dengan apapun. Jadi Allah menjadikan orang yang beriman itu tetap beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan dengan apapun. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan,
Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tetap kafir sesudah itu, maka mereka itulah orang fasik. Apa maksud kafir dalam ayat ini? Menurut Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah siapa yang keluar dari ketaatan kepadaku sesudah itu, maka dia telah keluar dari perintah Tuhan, dan itu sudah cukup merupakan dosa besar baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Jika itu terjadi, maka itu adalah nikmat bagi kita. Seandainya ternyata Allah memberikan kekuasaan ini kepada orang yang buruk perangainya, niscaya itu adalah ujian bagi kita. Ketika kita dapat nikmat, kita bersyukur, maka itu adalah kebaikan bagi kita. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita, kita bersabar, itu juga adalah kebaikan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi di nomor 085781479544, 085781479544. Kita tutup dengan alhamdulillah, rabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Udah, Prabowo. Ini bajunya udah Ganti. Bajunya udah Pak Prabowo. Bro. Prabowo janggar.